Guys, di video kali ini kita akan praktek membuat sebuah gapura atau landmark yang cukup ikonik. Dia berada di IKN, yaitu calon ibu kota masa depan dari Indonesia. Di video ini kita bisa pelajari bentuknya dan nanti kita praktekkan cara pembuatannya di Revit. Oke, langsung aja masuk jendela Revit, kita buka aja file baru dengan template arsitektur atau default metric ini. Oke, buat aja gridnya di arsitektur, ambil grid, tarik di sini, muncul grid 1, escape 2 kali, ini kita klik, lalu kita copy aja, klik arahkan, misal 25 meter, dia langsung jadi nomor 2 ya. Lalu kita ambil lagi, kita tarik lagi di sini, dan ini kasih aja nama A. Selanjutnya kita cek di tampak samping, yaitu west atau east. Nah, di sini kita bisa lihat levelnya. Kita atur levelnya ya, dia agak tinggi sekitar 12 meter. Lalu kita kasih nama dengan puncaknya, yes. Dan ini kita klik ya, lalu tarik melewati levelnya. Lalu kita copy grid ini, karena dia bentuknya agak condong ya, agak miring. Grid A ini kita copy aja, sekitar 6 meter. Nah, jadi langsung grid B ya. Dan untuk kemiringannya kita buat reference plan aja, masih di arsitektur. Pilih ref plan, klik aja, lalu buat diagonal seperti ini. Ya. Nah, ini kita kasih nama aja, misalnya ref 1 ya, untuk patokan kemiringannya. Selanjutnya kita bisa masuk ke tampak depan atau south. Nah, ini kelihatan ya, gridnya juga belum saling crossing dengan levelnya. Ini kita tarik, gridnya juga klik, tarik aja seperti ini, atas bawahnya ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat bentuknya menggunakan meshing. Masuk aja ke meshing inside, lalu pilih in place mesh ini. Klik aja, ini close, oke aja. Pertama kita atur reference plan-nya dulu. Kita gunakan set ini ya, klik aja set. Dan kita pilih reference plan yang tadi miring, yaitu ini ya, ref 1. Klik aja, oke. Nah, di situ bidang miringnya udah aktif. Kita gunakan aja poin ini untuk patokan bentuknya. Jadi mulai dari bawah sini ya, klik aja. Lalu misal dia agak melengkung berarti di sini ya. Dan di pertengahan antara 1 dan 2 ini, oke, kita buat garis dulu karena nggak dapat titik tengahnya. Escape. Nah, di sini ya. Oke, ambil lagi poin. Oke, kita tempatkan di sini. Ini bisa lagi ya. Ini kita adjust lagi. Lalu ini bisa kita mirror ya. Pilih 2 ini. Gunakan mirror yang kedua. Klik ini aja. Atau DM. Nah, lalu klik ini. Arahkan ke bawah. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita pilih semua titiknya. Dan kita hubungkan dengan menggunakan tools pilihan ini. Klik aja langsung ya. Nah, ini udah langsung kelihatan berbentuk heart seperti ini ya. Ya, mungkin untuk menyesuaikan bisa kita geser sedikit. Pilih aja seperti ini ya. Kita bisa gunakan keyboard, geser ke kiri beberapa kali ya, 3 kali misalnya. Dan ini kita bisa geser juga 3 kali. Kira seperti ini. Oke, kita bisa geser ke atas beberapa kali supaya agak lebih mirip. Nah, mungkin seperti ini ya. Kita cek dari tampak samping. Oke, dia agak lari ya. Ini kita pilih aja. Dan ini kita bisa geser supaya kembali ke lengkungan awal. Cek lagi secara 3D, tampaknya bentuknya udah mulai sesuai ya. Selanjutnya kita buat aja penampang bentuknya menggunakan rectangle ya. Di sini rectangle, klik aja. Lalu kita buat di sini kotak ya. Ini sembarang dulu. Escape 2 kali. Lalu pilih salah satu sisinya nih. Pilih salah satu sisi ini menggunakan tab ya. Gunakan tab di keyboard. Klik. Lalu ini kita bisa isi nilainya misal 3 meter. Oke, dan sisi ini klik juga misal 1200 ya. Atau 1,2 meter. Dan ini kita geser menempati titik tengahnya ya. Nah, ambil dari sini, geser ke poin ini ya. Bisa kita copy aja ke sisi sebelahnya. Copy, klik sini, lalu tempelkan ke poin ini ya.
Ya, selanjutnya kita bikin penampang tengah untuk patokan bentuknya. Kita gunakan set ya. Lalu kita pilih koin tengah ini ya, klik, ambil lagi rectangle buat di sini. Escape dua kali, lalu pilih sisi ini menggunakan tab. Memang agak ribet ya untuk pemilihan ini. Jadi kita harus pilih salah satu sisi ini untuk mengatur jarak yang pasnya ya. Ini misalnya 1 meter dan ini 700 ya atau 70 cm. Jadi agak kecil di tengahnya. Lalu kita klik lagi keseluruhannya dan kita pindahkan ke tengah ya. Seperti ini. Oke, ini juga kita geser ke tengah titiknya ya. Jadi seperti ini. Dan satu lagi, dia sebenarnya bentuknya agak mendongak ke atas ya. Kita klik dan kita arahkan. Penampang ini penting untuk mengarahkan nanti bentuknya, wujud meshingnya akan seperti apa. Bentuk 2D ini kita jadikan 3D, ya, jadi gampang aja, klik aja yang bagian tengah ini sebagai patokannya ya. Lalu kontrol, pilih lengkungan ini. Ya, jadi dua bentuk ini kita pilih, lalu klik create form untuk menjadikannya 3D. Ya, klik aja create form. Nah, dia langsung ke bentuk seperti ini. Ya, nice ya. Nah, tapi bagian bawahnya ini kita sesuaikan supaya mengikuti sketsa yang kita buat di awal ya. Kita bisa gunakan aja align. Klik di sini ya, align. Ini kita klik tujuannya dulu. Lalu klik ini, sisi ini ya. Kita klik tab ya, supaya dapat sisinya. Nah, seperti ini. Oke, begitu pula sisi yang lain. Nah, sini ya. Ini, boleh ini. Ini saya multiple alignment, saya matikan aja dulu ya. Oke, begitu seterusnya sampai semua sisi sudah mengikuti patokannya. Ya, satu lagi, tab. Oke, nice ya. Lakukan hal yang sama pada sisi satunya lagi. Selanjutnya, meshing ini kita akan jadikan wujud secara fisik. Ini finish dulu. Kita bisa wujudkan menggunakan meshing inside. Di sini ada tombol wall ya. Klik aja wall. Kita buat dulu materialnya. Di sini basic wall tebalan 20 cm ya. Ini kita bikin aja edit type, duplicate, kasih nama ACP, CP hitam misalnya ya. Oke, edit aja. Lalu bagian material ini kita pilih. Kita duplicate aja dari aluminium ini ya. Klik kanan, duplicate, ACP. Appearance-nya kita cari yang sesuai ya. Appearance library. Bagian aluminium ini, ya mungkin kita pakai ini ya. Klik 2 kali aja. Tutup. Oke. Ketebalannya ganti aja jadi 3 mili. Oke. Oke lagi. Lalu kita tinggal pilih aja permukaannya nih guys. Jadi enak banget nih. Kita tinggal pilih permukaan yang udah kita bentuk ya. Klik aja di sini. Nah, dia langsung kebentuk tuh. Nah, mungkin nggak kelihatan ya. Kita ganti shadingnya menjadi realistik. Ya, dia langsung kebentuk tuh. Ya, satu sisi dinding. Lanjut lagi sisi yang lainnya. Oke. Ada 4 sisi ya. Sisi ini dan sisi ini. Jadi kan, oke, ini mungkin meshingnya masih kelihatan karena masih kelihatan bercak ini ya. Kita coba visibility. Kita cari bagian mesh ini, kita matikan aja supaya dia nggak kelihatan. Wujud realnya seperti ini. Oke, jadi gitu aja. Silakan teman-teman coba dan praktekkan. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Kalau ada sesuatu atau ada diskusi, tanya jawab, silakan isi aja di kolom komentar.